Kota Malang. Hal pertama yang terngiang pasti tentang kenikmatan buah apelnya. Tapi tahukah kalian IPDers, selain dijuluki sebagai kota penghasil apel, Malang sejatinya merupakan salah satu wilayah penghasil tempe terbesar di Indonesia. Hal tersebut bisa kalian temukan saat berkunjung ke Kampung Sanan. Di wilayah ini, hampir seluruh masyarakatnya berprofesi sebagai pengrajin tempe. Bahkan pekerjaan ini sudah digeluti dari generasi ke generasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, dengan Evan dari IPDers, Pak. Dengan Pak Mujiono. Pak Mujiono. Bisa kelihatan di sini udah banyak banget kedelainya. Ini berapa kilo kedelai, Pak? Ini kurang lebih banyak, ini kurang lebih 400 kilo. 400 kilo. Ya. Wow, ini rata-rata dari mana kedelainya ini? Kedelainya kita impor dari Amerika. Oh, dari Amerika. Ini tempat produksi tempe. Oke. Ini tempat perebusan. Nah, perebusan ini sekali rebus dengan kapasitas ini berapa kilo, Ini Pak? kapasitasnya kurang lebih 200 sampai 250. Dan itu bisa makan waktu berapa lama sampai akhirnya? Kalau awal untuk pembuatan tempe itu ada 2 perebusan. Pertama cukup 1,5 jam. 1,5 jam, habis Ya, itu? habis itu kita proses ke tempat pemecahan kedelai. Pemecahan maksudnya dikupas kulitnya dan lain sebagainya gitu? Kita pecah aja kedelainya. Oke. Itu ada contohnya. Oke, habis itu? Itu kita bersihkan, kita pisahkan kulit arinya kayak di sini. Ini kan sudah bersih. Ini perebusan Ya. dan ini sudah Pembersihan bersih ya? ya sudah bersih. Kita pisahkan. Dan itu air harus ngalir terus ya, Pak ya? Iya. Nah, setelah proses pencucian, pelepasan, dan pemecahan, lanjut proses berikutnya? Perendaman ini. Balik lagi ke sini? Iya. Untuk direndam? Untuk direndam. Berapa lama? Kurang lebih 8 jam. Fungsinya untuk apa sih, Pak? Untuk kita memerlukan Pak keasamannya naik. Nah, ini kan dari pemecahan tadi ini Iya. pasti ada limbah-limbahnya Iya, yang terbuang limbah kan? Ini kayaknya. Oh ini Iya, limbahnya? Ini limbahnya. Oh, kulit dan Ini lain kulit sebagainya. arinya. Ini tidak dimanfaatin lagi? Kita manfaatkan. Buat apa Banyak. biasanya? Kita di sini banyak dibuat makanan ternak. Oh, makanan ternak, buat sapi. Pengembuhan. Jadi tidak menimbulkan bau Iya. dan Ini tidak... juga air perebusannya juga kita buat minumnya sapi juga. Jadi Oh, tidak wow. membuang sama sekali kita. Udah Ini nice. juga ada inovasi sama kumpulan paguyuban ini bisa dibuat nata de soya. Nata de soya? Iya. Jadi Ini masih dijeli-jelikan proses. Iya. gitu? Untuk memproduksi tempe ternyata melewati beberapa proses yang cukup panjang. Setelah tingkat keasaman naik, kedelai tadi kembali dibersihkan lalu direbus untuk kedua kalinya. Dan dalam waktu 4 jam, barulah kedelai akan didinginkan dan siap untuk proses peragian atau fermentasi. Iki apa toh, Pak? Iya, ini juga ragi. Itu ragi? Ragi ini ragi tradisional. Ini tradisional, Lah, ini ini? ragi dari pabrik. Oh. Nah, sekarang kita prosesnya kayak apa kalau sudah begini? Kalau ini kan Ini pakai air, Pak? Iya, pakai air dengan metode air ini. Air dingin biasa gitu? Iya, nggak mungkin kita pakai 100 kilo, kita cuma membutuhkan segini aja. Untuk 100 kilo? Iya, Dan itu pasti akan Pasti. tumbuh jamurnya? tumbuh jamurnya. Larutkan ke air Iya, dulu. dilarutkan ke air. Habis itu baru- Jadi airnya keruh kan, Ah. hitam. Nih, kita karbonasi dengan Oh, di mix, dicampur. ya, di mix ini. Tapi warnanya akan tetap putih. Warnanya tetap putih. Oke. Nah, ini Air ini habis itu begini kan. Nah, diciprat dulu ya, Iya. ya, diciprat. Pak, butuh tenaga kerja nggak? Bisa nih habis ini. Bu, jangan tawa, Bu. Habis itu balik. Baru kita diobok-obok gini, Bu. Iya, kita diopok-opok ini. Oh, ih, masih hangat. Dan biasanya Pak, kalau untuk produk hasil akhirnya itu biasanya dikirim kemana aja dan dijual kemana aja Pak? Kita pakai lokal di Malang Raya sama ke luar Jawa. Ke luar Jawa juga? Wow. Untuk tempenya. Kalau untuk keripik tempenya kita sudah mendunia ke luar negeri juga. Kemana? Paling Ke jauh? Jepang, Hong Kong. Jepang, Hong Kong, Iya. udah keren banget. Setelah proses peragian selesai, barulah kedelai yang difermentasi berubah menjadi tempe dengan nilai gizi tinggi.
Tapi tahukah kalian IPDers, jika Kampung Sanan ini terkenal sebagai kampung bebas limbah, di mana limbah kedelai tadi dimanfaatkan untuk penggemukan sapi. Dan mereka pakannya dicampur pasti kan, nggak cuma limbah tempe aja kan? Pakannya biasanya kalau sore makannya ini, malam hari kita tambah sama rumput. Oh, ada rumputnya Ya. juga. Tadi saya Kandang sempat sapi. nanya, ada informasi, hampir setiap pengusaha tempe Ya, itu punya sapi. iya betul. Karena untuk limbahnya sendiri memang langsung ke sapi itu Langsung sendiri ke untuk sapi, penggemukan. ya. Jadi limbahnya sapi, nanti limbahnya untuk kotoran sapi dijadikan biogas. Gitu. Untuk kotorannya sapi, Ya. dibikin biogas juga. Biogas juga. Jadi nggak sampai limbahnya nggak sampai ke sungai. Kalau gitu, Ada. saya mau ngelihat proses limbah berikutnya yaitu kotoran sapi menjadi biogas. Boleh, Pak? Ya, siap. Ya, Sebelah ya. mana ya? Sebelah sana ya? Yang sini. Oke. Ini sengaja memang dibikin Ya, ini perputaran. perputaran tuh nanti kalau kotoran sapi dari sana mengendap di sini kita putar biar cair Oke, masuk ke dalam situ. ke dalam sini. Iya. Dan dari sini diendapkan, dibiarkan beberapa lama, terus nanti akan muncul gas metan itu ya. Iya, betul. Dan penggunaan gas ini bisa digunakan untuk berapa banyak? Untuk Kepala keluarga? sementara ini kurang lebih udah mencapai 10 rumah. 10 rumah udah Ya. bisa. Tahukah kamu, Chamrat atau lebih dikenal sebagai perayaan malam bulan akhir Ramadan merupakan sebuah penanda dari berakhirnya bulan Ramadan dan awal dari tibanya hari Idul Fitri. Dalam perayaan ini, semua wanita dewasa hingga anak-anak di negara India, Pakistan, dan Bangladesh akan berbondong-bondong ke pasar lokal untuk membeli gelang warna-warni dan melukis tangan juga kaki mereka dengan desain henna. Aman nih, Kak?